coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Indonesia. Salam Indonesia yang sejahtera rakyatnya. Salam Indonesia yang bahagia warganya dan maju negaranya. Oke, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, salam perubahan, salam damai, salam menang satu putaran untuk capres cawapres kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari ketiga kampanye paslon capres cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ya, oleh KPU Republik Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, capres cawapres kesayangan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, pasangan amin, ya, pada hari kedua kemarin melakukan kampanye yang sangat luar biasa. Meskipun memang di tempat yang berbeda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam semua kegiatan mereka berdua, ya, di tempat yang berbeda semuanya alhamdulillah sama-sama lancar. Nah, pada hari kedua kemarin Mas Anies Rashid Baswedan menjalani kampanye dengan memenuhi, ya, panggilan dari para petani yang curhat, ya, curhat kepada beliau secara langsung, ya, face to face. Jadi Mas Anies dengan para petani langsung empat mata, dan bukan empat mata, banyak mata sih sebenarnya, cuma langsung face to face langsung, ya, curhat langsung, curhat kepada calon presiden tentunya nomor urut 1 Mas Anies Rashid Baswedan, ya. Tempatnya di Kampung Cipangisikan, Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan. Selain itu, para petani juga memanen secara bersama-sama, barengan nih, manen sayuran kol, ya. Salah satu petani yang hadir waktu itu punya nama Abang Dadan Permana, ya. Bang Dadan menginginkan para petani bisa sejahtera jika saja Anies Rashid Baswedan terpilih menjadi presiden yang akan datang. Bang Dadang juga curhat panjang lebar soal kelangkaan pupuk, ya. Terjadi kelangkaan pupuk terjadi di sana, di Pangalengan tentunya. Nah, teman-teman, kelangkaan itu bukan hanya di Pangalengan sebenarnya, di seluruh Indonesia, di Jawa Timur juga, aduh, luar biasa. Nah, pihaknya juga meminta pupuk ekspor dan juga impor bisa dipermudah. Nah, ini curhatan dari para petani di Jawa Barat kepada Mas Anies Rashid Baswedan, sehingga bisa memudahkan para petani, ya, dalam bercocok tanam. Kalau kalau pupuknya langka, maka ya para petani terancam dalam bercocok tanam tentunya. Nah, Bang Dadan juga mengaku bahwa saat ini kesulitan mendapatkan pupuk, sangat kesulitan mendapatkan pupuk, tuh kesulitan. Nggak tahu, ya, nggak tahu kenapa gitu. Nah, menurutnya hanya beberapa pupuk yang tersedia ada, cuman hanya beberapa jenis pupuk yang tersedia. Namun pupuk tersebut tidak cocok dengan jenis tanaman yang ada di tempatnya Bang Dadan gitu. Makanya perlu kemudian pupuk yang diimpor untuk kemudian memenuhi kebutuhan para petani di Jawa Barat. Dia menambahkan saat ini harga jual pupuk juga tidak menentu, kadang naik, kadang turun, kadang menengah segala macam. Makanya Bang Dadan menginginkan hal tersebut bisa diatur oleh pemerintahan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar jika nanti terpilih, ya, sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang akan datang. Amin, amin. Insya Allah terpilih Bang Dadan. Jadi Bang Dadan nanti insya Allah bisa
bercocok tanam dengan riang gembira, bahagia, terpenuhi segala keinginannya insya Allah. Nah, sementara itu petani lainnya ada juga yang bernama Bang Asep Saifullah ya, mengaku pada kesempatan tersebut bisa berkeluh kesah soal kesulitan lahan. Kata beliau, Bang Asep gitu, lahan yang ada di wilayahnya kebanyakan milik negara. Milik negara yang sulit digunakan oleh petani, anak bangsa sendiri, ya, negara kita sendiri gitu. Tapi kesulitan untuk menggunakan tanah milik negara. Nah, Bang Asep ya mengungkapkan baru kali ini ada calon presiden yang datang ke wilayahnya. Makanya para petani langsung antusias menyambut kehadiran Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya belum ada tuh capres-capres yang pernah ke sono gitu. Jadi banyakkan capres-capres yang pencitraan aja di media sosial. Nah, teman-teman, petani di Kampung Cipangisikan ya, Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya, sangat sumringah dan tersenyum lebar usai mendapatkan tanda tangan dari calon kesayangan kita, calon presiden kesayangan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan. Mas Anies, jangan lupa teman-teman semuanya, nomor urut 1 ya, nomor urut 1 menangkan satu putaran dan lain sebagainya lah, pokoknya satu deh, satukan Indonesia. Begitu ya. Kemudian para petani langsung minta tanda tangan gitu kan, usai berdiskusi panjang lebar dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Salah seorang petani yang saya sebutkan barusan, Bang Asep Saifullah, mengaku sangat senang, gembira, bahagia ya, karena juga mendapatkan tanda tangan dari Mas Anies Rashid Baswedan. Dirinya secara rela ya, secara rela gitu, jaketnya diberi tanda tangan Mas Anies Rashid Baswedan. Jaketnya dibuka tuh, kemudian minta ditandatangani oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Ngefans bener sama Mas Anies ya, sama kayak kita semuanya nih. Nah, menurutnya belum ada calon presiden yang mengunjungi wilayahnya sampai saat ini sejak kemarin. Kemudian Mas Asep ya ingin ada kenang-kenangan gitu dengan teman-teman para petani yang ada di sana, pengen ada kenang-kenangan khusus dari Mas Anies Rashid Baswedan. Ya, tanda tangan juga nggak apa-apa asalkan dari Mas Anies Rashid Baswedan. Luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, Mas Asep juga menambahkan bahwa jaket tersebut tidak akan dicuci. Jadi yang ditandatanganin oleh Mas Anies Baswedan tuh sama Mas Asep nggak bakalan dicuci gitu, mau dibiarin aja. Bahkan beliau bilang jaket yang ada tanda tangannya tersebut akan disimpan rapi sebagai kenang-kenangan dan sebagai sebuah harapan doa dari petani di Jawa Barat agar Mas Anies Rashid Baswedan terpilih satu putaran di Pilpres 2024 yang akan datang. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kita beralih ke kegiatan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar ya, yang melakukan kampanye di Taman Bungkul, Surabaya. Gus Muhaimin Iskandar menerima banyak sekali keluhan dari para nelayan di daerah Kenjeran ya, daerah Kenjeran Surabaya. Jadi keluhannya beragam nih. Nah, mereka mengalami kesulitan, ini salah satu keluhan mereka ya, kesulitan melaut karena pendangkalan. Jadi mungkin gara-gara arus yang membawa segala macam lah, terjadilah pendangkalan. Maka para nelayan di Surabaya dan sekitarnya berbisik banyak hal ya kepada Gus Muhaimin Iskandar dengan waktu yang sangat luar biasa. Kemudian mereka berbisik banyak hal, problem-problem yang terjadi bagi para nelayan. Mereka sejak 10 tahun terakhir mengalami banyak kesulitan ya, dan bahkan terancam tidak melaut. Makanya ya, oleh karena itu gitu, mereka membutuhkan kepastian ya dari gerakan perubahan yang diusung oleh cawapres kesayangan kita semuanya. Nah, teman-teman, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar terus akan melakukan kampanye politik sampai ke tingkat yang paling rendah, ke grassroots yang paling bawah, insya Allah. Mohon doa dan dukungannya ya. Kemudian salah satunya paslon nomor urut 1 harus melakukan langkah cepat ya, berupa pengerukan. Jadi warga di sana di Surabaya minta upaya agar bisa dikeruk
biar bisa nelayan tuh bisa bekerja normal seperti biasanya, sehingga pendapatan para nelayan bisa lebih meningkat lagi kalau nanti dilakukan pengerukan. Nah, kita kembali ke kegiatan Mas Anies Rashid Baswedan di hari kedua kampanye ya kemarin. Jadi ada kegiatan dialog interaktif yang sangat keren, teman-teman. Sangat keren banget gitu. Tidak kalah dengan panggung-panggung yang selama ini menghadirkan Bung Rocky Gerung di dalamnya. Jadi ini diskusi udah tingkat dewa nih bareng milenial gitu kan. Acaranya yaitu nih Desak Anies Ubah Bareng. Ini acara diskusi yang sangat berkualitas, sangat berkualitas. Kalau kita lihat gitu kan prosesnya, mulai sejak kehadiran Mas Anies tuh disambut luar biasa, dihajar, digugat luar biasa. Kaum muda bertanya, Anies harus menjawab, gitu loh. Anak milenial serbu dengan banyak soal, Anies Baswedan harus berdiri dengan jawaban-jawaban. Luar biasa, teman-teman. Nah, kegiatan ini sangat fresh, terbarukan gitu. Tidak ada unek-unek pemuda ya, milenial atau Gen Z yang tersisa dalam acara yang dikemas dengan tema Ubah Bareng ya, Desak Anies tersebut ya. Nah, semua unek-unek udah tersampaikan. Semua orang bebas berpendapat di saat Mas Anies Rashid Baswedan duduk bersama mereka. Semua anak muda boleh bersuara ya. Nah, berkat acara keren tersebut, teman-teman, para milenial, para anak muda, para Gen Z ya, semuanya Gen Z, Jawa Barat kemarin di Jawa Barat ya, memberi nilai Mas Anies Baswedan dan dengan skor A+ lah ya, dengan kompak juga mendoakan beliau Mas Anies Rashid Baswedan bisa menjadi presiden tahun 2024-2029. Nah, mari kita dukung setiap kegiatan yang berjalan sesuai agenda ya, tim ses ya, sesuai agenda dari yang sudah dimusyawarahkan oleh bersama Kapten Timnas Mas Anies Rashid Baswedan ya. Siapa? Bapak Muhammad Syaugi. Maka kita sebagai relawan, mari kita menyatukan akal, pikiran, hati untuk pertama mendoakan Mas Anies Rashid Baswedan. Sejak hari ini kita semakin perbanyak doa, mohon kepada Allah agar dimudahkan, dimenangkan satu putaran. Kemudian teman-teman juga dukungan kita berupa misalnya ajakan kepada kawan-kawan di media sosial, teman-teman di kontak handphone, keluarga besar di rumah, tetangga-tetangga di sekitar kita, untuk bersama-sama memenangkan kebaikan. Nah, memenangkan jalan lurus ini, memenangkan keadilan bagi kita semuanya, memenangkan negara yang maju ya, yang berkarisma di antara negara-negara yang ada di Asia, insya Allah, bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke, kita jumpa lagi di hari ketiga nanti. Hari keempat juga hari-hari berikutnya kampanye Pilpres 2024-2029. Ya, oke teman-teman. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.